Berdiri. Beri salam. Selamat pagi Pak Guru. Duduk. Salah seorang murid beserta diri kita dalam sholat. Teman-teman dan Pak Guru, kita mulai pelajaran kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa. Kami dalam surga, kami berkati, kami berjalan kami, dan memberkati dari awal sampai akhir kehidupan kami, dan kami memahami materi yang terkait dengan kami. Dalam nama Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Mas Rita. Menyanyi. Mari teman-teman kita membuat salah satu lagu nasional. Semuanya di sini. Sampai Merauke, berjalan pulang-pulang. Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih. Siapa yang tidak hadir? Sebut saja. Ance, kenapa Ance? Sakit. Ada lagi? Ada Nika Alfa. Ika apa? Menikah sabinya. Alifa, Hadir Pak. Alin, Hadir. Alison, Hadir. Ance, Jeniton, Hadir. Tina, Alfa. Ekiton, Hadir. Elite, Elvia, Hadir. Eliato, Hadir. Ika, Edison, Hadir. Leko, Hadir. Dia, Hadir. Magdalene, Hadir. Nekiso, Hadir. Miliko, Hadir. Yuka, Nada, Hadir. Nadia Dini, Hadir. Nila, Hadir. Putri, Hadir. Ratna, Hadir, Pak. Rosli, Deliance, Elena, Deliance, Weni, Milika, Eliton, Hadir. Eliton. Oke. Kita masuk di materi sekarang, yaitu masalah ketenagakerjaan. Sebelum pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar ya materi pendapatan nasional ya. Pendapatan nasional, Pak Guru harap kalau sudah cakap atau banyak paham yang materi dikasihkan oleh Bapak Ibu Guru, ya dikasihkan oleh Pak Guru. Terus, nah sekarang materi kita materi baru. Nah, kita bahas sekarang yang masalah ketenaga kerjaan. Nah, Pak Guru kasih buat kita membuat penalaran kalian kalau kita bicara masalah tenaga kerja. Apa itu tenaga kerja? Atau menurut pandangan kalian apa yang dikatakan dengan tenaga kerja?
pada waktu sebelum atau selama dan sesudah dia bekerja. Berarti sebelum yang namanya kita bekerja, kalau kita kelompokkan dari segi umurnya, umur 0 sampai 15 itu usia belum produktif. Yang kedua, dari umur 15 sampai 64 itu dikatakan usia produktif. Kenapa dikatakan produktif? Ya karena umurnya masa-masa kerja, umurnya masih kuat, masih bisa, masih sehat, ya. Tapi jangan dikatakan 64 ke atas itu malah masih bisa kerja, masih sehat. Ya itu kan tergantung dari fisiknya. Nah, dikatakan sebelum kerja, sesudah kerja, dan setelah. Berarti kalau kita sudah setelah kerja, masuk yang namanya pensiun. Artinya kalau sudah bekerja, umurnya sudah dapat umur sampai sekian yang sudah ditentukan, ya, berarti itu masuk di usia pensiunan. Bukan dikatakan lansia, tapi sudah akan lanjut usia, begitu. Terus itu pengertian tenaga kerja. Terus nanti ada tenaga kerja. Ada tenaga kerja di Indonesia diatur di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu yang mengatakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun masyarakat. Berarti dia bekerja untuk dirinya, sesudah dia bekerja dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakat. Nah, orang bekerja untuk apa? Kenapa harus bekerja? Untuk apa orang bekerja itu? Tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan, karena semua yang kita lakukan atau semua yang akan kita kerjakan itu untuk memenuhi kebutuhan kita dulu. Intinya untuk kita sendiri dulu. Kita bekerja mendapatkan hasil itu ya untuk kita pakai. Ya, paham? Begitu. Nah, tenaga kerja itu. Terus nanti ada jenis tenaga kerja, nanti ada jenis menurut sifat, menurut kualitas, ada fungsi pokok dalam perusahaan, dalam hubungannya dengan kerja. Terus garis besarnya ada angkatan kerja. Nah, angkatan kerja adalah penduduk yang berusia tadi, yang usia produktif tadi, misalnya dari 15 tahun sampai 64. Itu yang masuk angkatan kerja. Nah, kamu semua ini angkatan kerja. Kita sudah angkatan kerja dari 16 sampai 24. Tapi kamu dalam masa pendidikan. Nah, itu angkatan kerja. Terus kesempatan kerja nanti ada terbagi dua. Nanti kamu analisa bagaimana yang namanya kesempatan kerja, apa itu kesempatan kerja, ya. Terus bagaimana hubungannya penduduk? Kalau hubungannya penduduk banyak, masyarakatnya banyak, terus tenaga kerjanya banyak. Nah, itu ada hubungannya dengan produktivitas kerjanya, ada bagaimana dia bekerja, bagaimana dia menghasilkan, bagaimana dia keluarga. Seperti biasa kalau kita belajar, Pak Guru yang kemarin sudah bagi kelompok, ya, bisa bagi kelompok, kita bagi empat saja, bagi 4 kelompok. Nah, guru yang sudah tentukan, yang kita sudah tentukan, kita kelompoknya bisa boleh bergabung dan nanti waktu pasti bahas untuk diskusi, kamu bisa mengikuti dari diskusi itu. Terus kamu bagaimana kamu punya pemikiran tentang tenaga kerja, bagaimana kamu
bagaimana tenaga kerja itu, bagaimana orang bisa bekerja, mengharapkan apa, tujuan kita kerja untuk apa, dan manfaat kita kerja itu bagaimana. Bisa bagi kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan. Bisa. Kelompok 1 di sini langsung deh. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 langsung di sini. Bagikan kita membahas masing-masing yang Pak Guru sudah bagi, membahas mungkin sampai 30-20 menit ke depan, ya, 20 menit ke depan. Nanti masing-masing kelompok yang Pak Guru sudah bagi mempresentasikan, artinya di tempat saja kita diskusi, ya, paham? Nah, di sini misalnya kelompok 1, pertanyaannya apa? Bagaimana analisis peserta didik kalau orang atau gurunya tidak bekerja? Ya, berarti maksudnya di sini kamu menganalisis pertanyaan Pak Guru. Bagaimana kamu menilai kalau orang itu tidak bekerja? Misalnya kasih alasan misalnya 1, 2, 3 sampai 4 begitu. Artinya orang bekerja tidak begini, orang yang tidak bekerja, karena yang di sini mengacu ke soal diskusi kalian, ya. Nanti tulis ke bawah. Ya. Oke. Kelompok 2. Kelompok 2. Ya. Soalnya nak Bagaimana analisis peserta didik kalau orang itu tidak belum memiliki pekerjaan atau belum mendapatkan pekerjaan? orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Ya. Jadi analisanya yang tadi kelompok 1 yang tidak mempunyai kerjaan. Ya, belum dia. Kalau ini dia belum memiliki atau belum mendapatkan kerja. Kelompok 3. Bandingkan satu keluarga A dengan keluarga lainnya yang tentunya berapa itu sama-sama bekerja dengan dapat itu ada yang Nah, artinya pahami di situ. Kita membandingkan, analisa. Misalkan kita di dalam satu keluarga, misalnya ada tetangga A, tetangga B, ya, yang analisis soal Pak Guru. Bagaimana kalau tetangga si A bekerja dua-dua, ya dok? Misalnya bagaimana dengan kehidupannya, bagaimana dengan kesehariannya, ya, bagaimana dengan makanannya, enak atau tidak, bagaimana? Itu analisa kalian. Terus bagaimana kalau yang satu saja, misalnya ayah kan, ibu kan, yang bekerja, ya? Terus kelompok 4. Mengapa setiap orang harus bekerja atau harus yang masuk ke sini? Mengapa? Setiap orang harus bekerja. Mengapa
setiap orang harus bekerja. Jadi paham ya? Mengapa orang itu bekerja? Untuk apa kita bekerja? Kenapa kita bekerja? Ya kan? Nah, Pak Guru kasih kesempatan sampai 20 menit baru kita diskusi kembali. Ya, silakan. Selamat bekerja. Hai. Halo. Semangat, semangat. Kunci dai, bila lah. Jeda mar kata. Nah, udah. Ya. Ya, terus masing-masing kamu berikan 3 alasan. Ya? Bagaimana cukup 4? Iya tuh. Kalau ngomong, artinya kamu menganalisa kenapa setiap orang harus bekerja di usia produktif atau usia kerja. Kalau usia kerja pahami seperti 15 sampai 64. Ya? Ada masalah? Ya. Tidak apa-apa. Iya. Oke. Jadi kamu bandingkan pernyataan satu yang ayat punya kerja. Nah, terus di bawahnya pernyataan kedua. Bagaimana kalau sendiri saja? Ayatnya kah? Bunyinya kah? Bagaimana? Ada kendala? Halo? Hai. Hai. Halo. Ada masalah nggak? Bisa saja tidak pakai
tidur seharian di rumah. Satu luar ada fasilitas saya kok. Kalau misalnya memang dia tingginya panas, bukan dia tidak ada berpendidikan, otomatis dia berpendidikan. Tetapi karena dia memang niatnya dia, karena bekerja harus punya niat, ada tujuan. Bisa 5 menit lagi. 5 menit baru kita presentasi per kelompok, ya. Misalnya dari kelompok 1 menurut kami begini. Sudah? Tiga poin. Saya kalau bisa membandingkan loh. Dua, 22. Potong-potong satu. Jelas. Sudah? Sudah? Halo? Hai. Sekira waktunya sudah habis. Nanti ditambahkan kembali gitu. Sudah semua? Halo. Hai. Begini. Satu kelompok membacakan bahan diskusi mereka supaya kita mendengar apa yang mereka diskusikan. Kelompok siapa yang duluan? Ayo. Kelompok 1. Boleh. Tepuk tangan. Disilakan. Selamat pagi teman-teman. Baca di depan. Untuk membacakan apa yang sudah kami diskusikan. Pertama, soalnya bagaimana analisis peserta didik kalau orang atau individu tidak bekerja. Di sini kami bersama-sama sudah membuat beberapa alasan yang memungkinkan bagi orang itu untuk tidak bekerja. Pertama, bisa saja orang tidak bekerja karena malas, kemudian tidak ada lowongan kerja, atau dia mungkin ada lowongan kerja tapi dia tidak mau berusaha. Dan juga persaingan yang ketat untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, kemudian lokasi atau tempat tinggal, dan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Kemudian ada dampak yang ditimbulkan dari seseorang yang tidak bekerja, yaitu pertama, dia orang yang tidak bekerja ini membuat angka pengangguran semakin meningkat, dan juga
turunnya tingkat kesejahteraan. Mungkin sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Ada yang sependapat atau sependapat semua? Atau ada tambahan dari kelompok lain? Silakan. Ada yang mau tambah? Tidak. Nah, jika dikatakan mereka yang sudah bekerja, memang sudah usia kerja, tapi mereka tidak kerja. Ya jangan karena dia malas, jangan dia karena mengandalkan orang tua, jangan karena dia terpaku dengan keadaannya dia. Ya, jadi kerja itu dari dalam hati, minatnya dia. Supaya dia mau kerja bagaimana? Ya toh, berpenghasilan karena bekerja. Intinya di sini. Tentunya untuk kesejahteraannya dia. Kelompok 2, silakan Nak. Menghadap kesehatan. Jadi untuk suatu sendiri, bagaimana analisis peserta didik kalau orang atau individu tidak atau belum memiliki pekerjaan maupun belum mendapatkan pekerjaan. Mungkin sama dengan kelompok juga hasil diskusi kali ini, yakni orang tersebut tidak memiliki pekerjaan atau belum memiliki pekerjaan akan berketergantungan hidup pada keluarga atau seseorang tersebut. Mungkin alasan orang tersebut belum memiliki pekerjaan antara lain kami diskusikan ada 4 poin. Pertama, mungkin tidak adanya lowongan kerja di tempat tersebut. Keduanya, mungkin dia malas cari kerja. Dan yang ketiga, tidak ada pengalaman bekerja. Karena ada beberapa pekerjaan yang membutuhkan pengalaman kerja, contoh seperti sopir, montir, dan lain-lain. Dan keempat, kurangnya pendidikan, karena ada pun pekerjaan juga yang harus memiliki berpendidikan tinggi. Jadi mungkin hasil dari diskusi kelompok kami sekian. Terima kasih. Ada tambahan dari kelompok lain? Ada? Berarti ya sudah. Memang mengarah ke permasalahannya dia. Permasalahannya itu kenapa, atau misalkan orang yang individu yang tidak bekerja tetapi seharusnya dia harus kerja, ya jangan terpaku karena keadaan. Nah, kalau misalnya kita tidak bekerja padahal kita sudah usia produktif, berarti jalan satunya jangan harus menunggu, harus ada lowongan, harus ada yang membutuhkan tenaga, atau kalau perlu kita lagi yang membuka, ya toh. Kalau misalnya kita sudah berada di tengah-tengah masyarakat, mari kita bisa misalkan memberikan contoh atau membuat suatu usaha. Nah, kita mempekerjakan orang, berarti kita sudah menolong orang lain. Di samping kita yang kerja, orang juga sudah bekerja dengan kita, ya. Artinya dalam bekerja yang belum mendapat pekerjaan, ya mungkin karena bisa dikatakan qualified dari pendidikannya belum, atau tidak mencukupi, atau tidak memadai. Terus dari pengalamannya dia, kalau ada pekerjaan harus butuh pengalaman, harus butuh segala macam yang dicari, atau keahlian, ya. Nah, itu merupakan suatu kendala. Tapi janganlah kendala itu dijadikan buat malas, ya. Kelompok 3, silakan. Terima kasih. Dari kami kami telah mendiskusikan bersama bahwa bagaimana satu keluarga itu mengikat keluarga bagi keluarga A dengan keluarga B yang bapak ibunya sama-sama bekerja atau hanya itu saja atau A saja. Kalau bagi keluarga A
perbandingan ini sama seperti yang tadi teman sudah jelaskan atau berbeda? Nah, di sini kita ya, Pak Guru luruskan. Yang kita perbandingkan begini nah ya. Di sana keluarga A dengan keluarga B. Nah, yang disuruh analisis ini bagaimana dengan lingkungan keluarganya dia, ya. Apakah keluarga A ini makan ayam terus, keluarga B ini makan ayam terus? Contohnya kalau kita dengan kebutuhannya dia. Nah, dengan pendapatan yang kita tidak tentukan, maksudnya kita tidak bayangkan sekian dia dapat, sekian dia nilai. Nah, terima kasih sanggahannya tadi. Itu memang yang kita cari perbedaannya, nah. Perbedaannya di dalam keseharian. Bagaimana kamu punya bayangan keluarga yang satu yang dua-duanya kerja? Berarti otomatis ayah berpenghasilan, ibu berpenghasilan. Double kan? Berarti bisa dibayangkan pendapatannya keluarga itu di atas rata-rata lah dari keluarga yang kita perbandingkan. Artinya perbandingan ini merupakan suatu analisa kalian, bukan membandingkan orang. Artinya menganalisa ya antara si A dengan si B. Kira-kira begitu. Ya. Bukan dari segi misalnya nilainya dia, ya. Dari segi analisa dalam kehidupan sehari. Tetap mereka makan, tetap mereka minum, tetap mereka jalan-jalan, ya. Kalau ada kesempatan jalan, makan minum baik, anak sekolah, tetapi di sini bagaimana dia mengolah keuangannya dia atau kebutuhannya dia. Karena mereka berpenghasilan, otomatis ada pendapatan. Ya, bisa? Oke. Lanjut di kelompok terakhir. Silakan. Kami dari kelompok 4 akan menggunakan hasil diskusi kami. Mengapa setiap orang harus bekerja atau usia produktif atau usia kerja? Hasil diskusi kami. Karena dengan bekerja kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Dari kita sendiri, keluarga, lalu bisa membantu masyarakat lain. Dalam bekerja kita bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita bisa bekerja di usia 15 sampai 64 tahun atau biasa disebut umur yang produktif atau umur yang ingatannya masih baik. Dalam bekerja kita bisa mendapatkan banyak pengalaman hidup dan mendapatkan berbagai teman. Bekerja juga mengajarkan kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Terima kasih. Yang kamu tangkap masalahnya di mana? Yang kelompok 4, yang kamu tangkap masalahnya di mana? Mengapa atau kenapa orang itu harus bekerja? Ya, berarti kalau Pak Guru simpulkan dari kelompok semua, usia produktif, ya, usia produktif kan yang harus kerja, bukan yang belum, yang non produktif itu, yang sebelum, yang tidak produktif, artinya yang 0 sampai 15 atau yang 64 ke atas. Jadi sekarangnya ya cukup bagus. Yang saya pikir ini membuat kita bagaimana orang itu harus dan mempunyai suatu bagaimana atau harus bekerja. Ada tambahan lain? Pas. Nah, penilaian Pak Guru bukan membedakan bukan ini, tapi analisa Pak Guru. Kalau kelompok 1 dengan pengamatan Pak Guru, nilainya 80. Kelompok 2 dari pengamatan Pak Guru nilainya 80.
kita mendiskusikan, sharing, ya, bagaimana dengan permasalahan satu, bagaimana permasalahan lain, bagaimana kita menganalisa apa yang di hadapan kita atau apa yang akan kamu hadapi nanti sesudah kamu belajar, sesudah kamu selesai kuliah, atau kedepannya kamu harus berpikir bagaimana. Berarti membayangkan, ya, kesimpulannya di sini setiap individu, ya, kalau kita individu yang artinya harus mandiri, ya, jangan berpegang karena orang tua, jangan mengikuti, maksudnya kalau ada yang teman sebaya tidak mempunyai pekerjaan malah kita juga tidak ikuti bekerja, atau karena berpikir orang tua masih kuat, masih begini, ya saya tidak mau atau malas. Nah, kesempatan kalau memang harus bisa bekerja, harus kita bekerja, dan harus, kalau kita tidak punya kesempatan untuk mengisi lowongan kerja, ya bisa kita yang membuka lapangan kerja. Ya, untuk materi sekarang bisa kembali ke tempat. Materi kedua dan pelajaran 2. Materi pertama itu kamu mengerti kembali yang kita sudah pelajari di kegiatan pertama, itu pengertian tenaga kerja. Nanti kamu bisa pahami yang Pak Guru sudah uraikan dan kita cerita seri bersama. Yang kedua, tenaga kerja ada yang mengatur Undang-Undang Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu setiap orang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa yang baik untuk pemenuhan kebutuhannya sendiri maupun masyarakat. Masyarakat ini tempatnya dia di mana dia berada. Terus jenis-jenis tenaga kerja menurut sifatnya, ada sifat tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja yang dilakukan dengan tenaga fisik, misalnya supir, tukang, montir. Nah, kedua, sifat kedua, tenaga kerja yang bersifat rohani, itu pekerjaan yang bersifat dari hasil pemikiran. Berarti kalau kita contohkan direktur itu yang kita tahu, yang kami tahu itu apa, dia yang bisa mengelola suatu perusahaan atau pimpinan di suatu perusahaan itu, atau konsultan bisa konsultan hukum kah, akuntansi kah, atau segala yang berhubungan dengan hasil pemikiran mereka. Terus kualitasnya, menurut kualitas ada yang harus mempunyai keahlian, contohnya dokter itu mereka punya keahlian
seperti mereka bekerja karena kebiasaan mereka, pengalaman mereka. Terus tenaga kerja yang tidak terdidik tapi tidak terlatih, ini tenaga kerja yang kita butuhkan. Nah, contohnya yang kebersihan, ya, itu tidak perlu pendidikan, tidak perlu pelatihan, ya. Semua orang tahu pasti yang namanya sah kerja. Terus fungsi dan pokok dari perusahaan. Kalau kita bahas yang ini, tenaga kerja bagian produksi, bagian pemasaran, bagian umum atau administrasi. Kalau produksi berarti berhubungan langsung dengan produk dari output yang dihasilkan. Nah, dari pemasaran berarti apa yang dihasilkan mereka pasarkan. Terus yang namanya kerja administrasi atau umum berarti dalam sebelum mereka produksi, sebelum mereka pemasaran, nah administrasi itu yang ikut kerja. Nah, terus hubungannya dengan menurut penduduk dengan menurut hubungannya dengan penduduk, tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Nah, poin ketiga, angkatan kerja yang Pak Guru sudah berikan, mereka yang usia produktif. Terus kesempatan kerja ada dalam arti sempit dan arti luas. Arti sempitnya, setidaknya tenaga kerja mempunyai kesempatan untuk bekerja. Kalau arti luas, kesempatan adalah banyak sedikitnya faktor produksi yang berpengaruh pada proses produksi. Nah, hubungannya penduduk dengan tenaga kerja, angkatan kerja, dan pengangguran. Bagaimana hubungannya? Misalkan penduduk satu negara mempunyai dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan tenaga bukan tenaga kerja. Jadi membandingkan bagaimana hubungannya penduduk kalau banyak, bagaimana hubungannya pekerja kalau penduduknya banyak dan penduduknya kurang. Berarti otomatis mereka berpengaruh. Penduduk banyak, pekerjaan banyak, berarti keadaan ekonominya banyak dan baik. Nah, kalau misalnya penduduknya sedikit, otomatis yang bekerja akan berkurang. Begitu. Nah, saya kira cukup untuk materi ini. Kita masuk di materi pembelajaran yang kedua. Kita lihat permasalahan tenaga kerja dan cara mengatasi permasalahan tenaga kerja dan cara mengatasinya. Yang pertama, permasalahan tenaga kerja. Apa itu masalah tenaga kerja? Berikut ini masalah tenaga kerja yang kita hadapi di negara kita sendiri. Pertama, pengangguran yang tinggi. Apa itu pengangguran? Mau dikatakan pengangguran? Kenapa? Otomatis sudah berpenghasilan. Karena namanya pengangguran berarti bukan tidak jelas, ya. Tetapi pengangguran dikatakan berarti orang yang mencari pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan atau belum mendapat pekerjaan. Jadi kalau kita dikatakan pengangguran, janganlah harus berusaha. Terus jumlah angkatan kerja yang tinggi. Nah, kalau Pak Guru bayangkan jumlah angkatan kerja yang tinggi, berarti angkatan kerja ini yang siap untuk bekerja, mencari pekerjaan. Bisa tiap tahun, namanya berpengaruh dari kelahiran, pasti bertambah penduduknya. Kedua, bertambah
bertambah dari yang keluar dari pendidikan. Berarti yang mereka keluar dari misalnya alumni sekolah, misalnya SMA kah, perguruan tinggi kah, ya. Kalau dia menghasilkan, maka angkatan kerja akan mencari kerja banyak, sedangkan lowongan tidak sebanding dengan jumlah mereka. Maka muncul yang istilah yang belum mendapat pekerjaan. Rendahnya tingkat pendidikan. Nah, bisa dikatakan rendahnya tingkat pendidikan kalau kita misalnya ada lowongan kerja atau kita mau mencari pekerjaan, tetapi dalam pekerjaan itu tidak sesuai. Ya, contohnya lulusan kesehatan banyak, tetapi tidak dipakai, atau lulusan dari pendidikan banyak, tetapi tidak terpakai, atau terpakai tetapi terbatas. Ya, artinya melebihi dari yang diminta. Makanya selisih antara pengangguran dengan pencarian. Terus kata pengangguran. Nah, coba kamu baca pengangguran. Pengertian pengangguran: penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari kerja atau mempersiapkan untuk usaha baru, atau penduduk yang mencari pekerja karena tidak mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang mencari kerja karena sudah diterima bekerja, mempunyai pekerjaan dan belum mulai bekerja. Paham? Ya. Berarti penduduk itu siapa? Masyarakat. Masyarakat itu siapa? Kita. Kalau kita di lingkungan sekolah, berarti kita masyarakat sekolah. Kalau nanti kamu ke rumah, berarti nanti kamu jadi masyarakat di tempat kamu tinggal. Ya. Berarti pada saat sekarang kamu masyarakat. Nah, kalau misalnya pengangguran yang tidak pengangguran tetapi belum mencari pekerjaan, belum mendapatkan pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan, berarti niat untuk kerja ada. Ya, karena tidak mau dikatakan pengangguran. Ya, paham. Terus ada jenis-jenis pengangguran. Pertama, karena tidak cakap. Tidak cakap artinya terjadi karena misalnya tidak kecakapan, misalnya dalam disfabel, artinya disfabel itu dia mempunyai tidak lengkap, maksudnya orang tubuh yang fisik, ya, misalnya kaki, tangan, artinya keadaan fisiknya dia tidak membantu dalam kerja. Tetapi orang itu pasti mempunyai kelebihan. Kalau ada kekurangan pasti ditutup dengan kelebihan. Nah, itulah satu kelebihan dari mereka. Terus pengangguran yang tidak tertara atau terselubung. Kelihatannya dia bekerja, tetapi tidak kelihatan dia berpenghasilan. Ketiga, pengangguran tertara atau pengangguran terbuka, artinya memang kelihatan. Kalau kita lihat statistik daerah tertentu atau daerah pemerintahan tertentu, nah kelihatan di situ angka pengangguran per wilayah. Terus jenis-jenis
jenis pengangguran, ada pengangguran musiman. Paham dengan musiman? Musim paceklik atau musim panen. Musim paceklik itu bagaimana? Semuanya gagal panen, tidak berpenghasilan. Jadi kegiatan kita atau mau memproduksi, misalkan kita contoh tebu. Kalau ada perkebunan tebu hasilnya gula. Nah, kalau kita panen gula, kalau kita panen tebu, otomatis masuk di pabrik gula untuk menghasilkan gula. Nah, kalau semua sudah ditebang, kan lahan kosong. Kalau misalkan lahannya terbatas, berarti produksinya istirahat, muncullah pengangguran. Tetapi nanti beroperasi lagi, mereka akan terpanggil bekerja lagi. Jadi bekerja sesuai dengan waktu. Terus pengangguran karena upah terlalu tinggi. Di mana-mana orang mencari kerja dengan uang. Orang maunya gajinya tinggi, tetapi pekerjaannya sedikit. Rugi. Kan tidak mungkin. Jadi penilaian dari hasil kita disesuaikan dengan pendapatan. Terus pengangguran struktural dan pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktur. Terus pengangguran volunteer itu terjadi karena secara tidak sukarela bekerja, alasan yang mempunyai kekayaan yang cukup. Pengangguran muncul karena dibilang hartaku banyak. Itu untuk apa saya kerja? Ya, tetapi jangan mengharapkan istilah volunteer ini. Volunteer karena mengandalkan orang tua kaya itu bisa kerja, itu salah. Ya, itu juga pengangguran teknologi. Nah, teknologi ini mengganti tenaga manusia. Contohnya robot. Ya, misalnya pekerjaan secara massal. Bisa dulunya dikerja orang, sekarang diganti mesin. Berarti karena teknologi, karena pemikiran. Terciptalah pengangguran. Terus pengangguran potensial adalah pengangguran yang bekerja di sektor lain tanpa mempengaruhi output. 8. Pengangguran konsumsi atau single employment atau pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan ekonomi negara. Ini karena perubahan struktur ekonomi. Misalnya hasil tahun ekonomi tahun sebelumnya, misalnya pendapatannya dia naik. Kalau kita bicara pendapatan nasional ya, pendapatan nasionalnya dulu dia naik dan tahun ini berkurang. Berkurangnya karena apa? Makanya ada sektor pertanian kah, industrinya kah berkurang, maka muncullah yang namanya konsumsi ini. Karena dia berpengaruh dari sektor ekonomi. Terus tadi kita masalah pengangguran. Sekarang penyebab kenapa pengangguran bisa terjadi. Satu, demograf. Dua, pertumbuhan ekonomi. Tiga, lapangan kerja tidak sama dengan tenaga kerja. Terus kompensasi. Terus pemusatan hubungan kerja. PHK, paham? Pemutusan hubungan kerja. Nah, kalau kita bicara pemutusan hubungan kerja berarti ekonomi dalam keadaan menurun karena hasil produksi berpengaruh. Makanya bekerjanya dirumahkan, tidak ada putus hubungan kerja.
atau perusahaannya bangkrut. Kenapa bangkrut? Bisa saja karena masalah finansial, ya. Bisa saja karena masalah global, bisa saja karena masalah modernisasi, ya. Sudah tidak dipakai zaman itu, jadi mereka kalau tidak ada perubahan inovasi ya selesai. Atau ada yang barang menggantikannya dia, barang yang satu digantikan barang lain, nah dia tidak berinovasi, selesai. Terus dan masih terus dampak pengangguran. Pertama, pendapatan nasional pasti turun. Kalau kita kemarin belajar pendapatan nasional karena berpengaruh kepada hasil produktivitas. Kedua, pendapatan per kapita masyarakat rendah. Kenapa rendah? Ya karena negara tidak berproduksi atau ekonomi negara menurun, ya jelas otomatis pendapatan masyarakatnya berkurang. Produktivitas rendah dan upah tenaga kerja, investasi yang rendah. Investasi atau penanaman modal dari luar. Nah, kalau kita dari sini menerapkan kerjasama dari luar, berarti kita menyediakan tempat, kita kerjasama dan berpenghasilan. Nanti hasilnya kita bagi hasil tergantung dari kesepakatan. Terus cara mengatasi pengangguran. Kenapa pengangguran harus diatasi? Pertama, harus buka lapangan kerja supaya orang yang kreatif, ya, orang yang pintar dengan segala pemikirannya dia, orang yang bisa berusaha, berarti kita bekerja sama untuk membuka usaha. Yang kedua, menumbuhkan usaha. Setelah berkumpul yang mereka mempunyai usaha, mereka membuat suatu usaha, berarti lapangan kerjanya ada. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan. Karena kita berusaha karena terampil, ya. Keempat, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Bisa kualitas tenaga kerja kita baik, pertama dari makanan. Kalau kita makanan sehat, berarti kita baik dalam bekerja. Itu dari dalam tubuh kita. Terus itu menumbuhkan kreativitas kerja. Terus untuk menentukan usaha makro dan mikro, berarti usaha di UMKM, kebijakan pemerintah dan penempatan tenaga kerja. Ada sistem upah. Masuk di sistem upah. Apa itu upah? Gaji atau balas jasa. Kenapa dikatakan balas jasa? Balas jasa yang diberikan pekerja setelah melakukan suatu pekerjaan. Berarti kita mengerjakan dulu sesuatunya, pekerjaan tersebut baru kita kasih. Begitu ceritanya. Nah, dalam materi kedua kita ini, Pak Guru kembali membagikan
kita kembali kelompok bagi kelompok lagi, tapi sebentar saja, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Atau Pak Guru bagi PRI saja. Jangan. Kita kembali ke model kelompok tadi, ya. Waktunya 10 menit. Di sini penugasan kelompok setelah mempelajari kegiatan pembelajaran dua saat ini dalam pemahaman yang melakukan tugas sebagai kelompok. 1. Sudah? 1. Melakukan pengamatan terhadap 3 warga yang misalnya bukan warga sekolah, warga di luar sekolah, artinya dalam lingkungan kalian di rumah. Nah, sekitar rumah menurut Anda termasuk kategori pengangguran. Misalnya ada informasi tentang penyebab mereka pengangguran dan usaha yang telah mereka lakukan dan cara mengatasinya. Misalnya, mengapa dia tidak bekerja? Misalnya, pengangguran yang kita bahas, ya. Mengapa si A tidak bekerja? Mengapa dia suka menganggur? Atau dalam menganggurnya dia sudah kesana kemari dari pekerjaan, sudah ada dia mendapatkan pekerjaan, ya. Atau dikatakan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga kan kerjanya hanya pada saat mengurus rumah tangga, terus kan masih ada waktu luang terbuang. Bagaimana cara mengatasinya untuk mendapatkan sesuatu begitu, ya? Atau kita bayangkan si ini di rumah dia tidak di rumah terus, dia tidak ada usaha, ya, keluar masuk rumah tidak, pokoknya intinya dia tidak bekerja, ya. 5 menit dari sekarang. Paham? Misalnya di sini katakan amati ini 2 orang itu 2 orang itu tidak bekerja dalam kesehariannya, tidak bekerja. Terus alasannya, coba kamu punya informasi kenapa orang ini kenapa dia tidak bekerja, kenapa dia lebih suka misalnya melakukan, dia tidak bekerja dan dia tidak mengatasi masalahnya dia, ya, bisa. Nah, yang kedua di bawah ada tabelnya, berikan contoh misalnya namanya si A, pengangguran, penyebab, dampak, cara mengatasi dan kesimpulan. Misalnya harus di tabel 1 kamu lihat misalnya si A
arti misalnya si A, ya ini si A nih, dia tidak bekerja. Kenapa dia dalam pikiran kamu, kok dia tidak bekerja padahal dia sudah begini? Kenapa dia tidak bekerja dan apakah dia beralasan? Nah, terus rencana ke depan, kenapa si A nih? Terus mencari solusinya, kenapa dia tidak mau? Terus bagaimana peran pemerintah dalam membantu mereka? Nah, ini kamu bahas satu orang saja dulu, nanti di bawah. Terus yang contoh kedua, misalnya si Adi, jadi penganggurannya apa? Kalau rumah tangga, dia di rumah saja, dia tidak ada kegiatan. Terus penyebabnya dia, dampaknya apa? Baru cara mengatasi, kesimpulannya apa dia memang kerja, ya. Ini kan kita cerita dulu satu orang, baru ini kolomnya kondisi, ya. Hai. Halo. Ya. Nomor satu bagaimana? Ini pahami dulu, ya. Pahami dulu, ya. Kategori misalnya menggali tentang penyebab mereka menjadi pengangguran. Misalnya si A, kenapa dia menganggur? Nah, kenapa dia di rumah? Terus, kenapa tidak bekerja? Misalnya ada alasan. Nah, terus, dia punya rencana kan tidak ya? Dalam mengisi dia tidak. Terus, bagaimana dia mencari solusi? Atau terus, bagaimana peran pemerintah? Ini kalau misalnya di sekolah ya, berarti saya ingin fasilitasi, bisa memfasilitasi atau jangan karena dia kekurangan fisiknya menjadi alasan tidak. Nah, ada kedua, misalnya si Ana, dia di rumah saja, penganggurannya di rumah terus. Penyebabnya apa? Mungkin karena malas atau orang tua kaya. Dampaknya apa? Misalnya, ya kalau dia di rumah terus, kayak musika juga, pengen juga, dia tidak bisa melakukan apa-apa, ya. Terus cara mengatasi, nah, atau memberikan dia kalau memang orangnya sukanya jalan, tidak berusaha dengan berhubungan dengan jalan, ya. Kalau kesimpulannya dia tidak bekerja karena begini atau karena alasannya tidak ini, maka dia tidak mau. Ya, ya. Sudah. Kenapa? Dampak itu yang negatif, toh. Ya, berdampak di dia kalau misalnya penganggurnya tidak bencana karena dia dilarang suami kerja. Nah, berarti penyebabnya hambatannya dari suami. Terus dampaknya berarti dia mau penghasilan tetapi kendala dari suaminya tidak punya, tidak bekerja. Dampaknya ya tidak bekerja karena sudah tidak dilarang, sudah dilarang. Ya, ya bagaimana kita menyimpulkan sebenarnya kalau dia masih orangnya bisa kerja tetapi alasannya karena begini, gitu. Jadi suka penghasilan tetapi orangnya dia terbatas, gitu. Ya. Sudah. Kenapa?
ikan lain, kan tidak nyambung, tidak ketemu itu. Ya. Rencana dari ke depannya, paling kita dalam masa depannya dia tuh perencanaannya. Yang mana? Berarti menyesuaikan harus dalam mencari pekerjaan, kalau enggak sesuai dulu dengan keadaannya dia toh. Nah itu cara pertama. Cara kedua berarti menuruti dia maunya apa dengan mencari pekerjaan itu, atau solusinya dia untuk mendapatkan sesuatu, bagaimana dia berusaha, ya toh? Ya, bagaimana dia mencari pekerjaan yang bersedia menerima dia, oke? Sudah. Contohnya misalnya saya bisa pasti loh. Bagaimana dia mendapatkan? Kalau dia mau berusaha, berarti dia kalau tidak ada fasilitas dari pemerintah, berarti dia mengembangkan apa yang ada dalam dirinya. Cara mengatasinya. Oke. Sudah? Halo? Hai. Halo. Nah, waktu sudah habis. Kelompok mana yang presentasi dulu? Untuk masalah nomor 1, pertanyaannya, lakukan pengamatanmu di sekitarmu menurut Anda, termasuk dalam kategori pengangguran. Dia penganggurannya karena misalnya dia di rumah, ibu rumah tangga contoh, ya, atau dia habis kuliah, habis
belum mendapatkan pekerjaan, atau menganggur karena kemarin di PHK, ya, atau menganggur karena tidak sesuai dari minat atau bakatnya dia untuk bekerja. Misalnya dia seorang dari guru yang harus bagaimana dia mencari pekerjaan. Sudah? Sudah nak? Udah. Sudah. Kelompok 4. Sudah. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 4 bisa presentasi yang nomor 1. Dibaca. Nomor 1. Namanya Ati. Baca. Pengangguran tak tentara. Penyebab dilarang oleh suami, dapat tidak bekerja. Cara mengatasi, meminta izin pada suami untuk bekerja jika diizinkan. Kesimpulan, dia bisa bekerja, hanya saja ada tekanan larangan dari suaminya. Berarti kita andaikan yang kita tangkap di sini dari kelompok 4, kita dalam tabel nama seseorang, berarti namanya si A. Dia tidak bekerja karena dia di rumah saja, karena ada misalnya tidak boleh bekerja dari suaminya atau dari keluarganya. Nah, tapi dia mau bekerja, pastinya mau bekerja. Jadi jenis penganggurannya tidak tentara, karena dia di rumah, tetapi dia bekerja sebagai ibu rumah tangga. Penyebabnya masalah sosial, karena suaminya melarang atau tidak boleh keluar rumah atau di rumah saja. Nah, terus tampaknya dia tidak menghasilkan, tidak bekerja karena dia mau bekerja tetapi ada larangan. Nah, cara mengatasi, Dia harus meminta izin pada suaminya jika diizinkan. kalau dia meminta izin ke suami tetapi tidak diberikan, berarti tidak bekerja juga. Kesimpulan, Dia bisa bekerja, hanya saja ada tekanan larangan. dia bisa bekerja tetapi ada hambatan. Hambatannya dari mana? Keluarganya. Kalau keluarganya melarang untuk bekerja. Oke, terima kasih. Terus kelompok 2 ada pandangan? Ya, masuk di kelompok 2. Silakan. Jadi dari sisi kami tentang yang wawancara berikut, kemudian namanya kami memilih hobi. Nah, jenis penganggurannya yaitu dia pengangguran musiman. Nah, penyebabnya yaitu pada saat musim
itu bukan musim bertubuh. Nah, karena dia tidak bekerja, jadi dia berdampak tidak dapat memenuhi kebutuhannya gitu. Nah, supaya cara mengatasinya supaya tidak pengangguran, dia bisa mencari pekerjaan lain yang bukan musiman. Nah, kesimpulannya dia tidak dapat bekerja karena jenis pekerjaannya musiman. Dan terima kasih. Jadi kita ambil contoh dengan misalnya si Bobby, jenis penganggurannya karena hasil produksi. Kalau misalnya kita mengacu ke contohnya, dia bekerja pada saat panen. Ya, pada saat panen baru dia kelihatan bekerja. Penyebabnya dia bekerja kalau musim panen. Dampaknya dia tidak bekerja kalau sudah selesai, berarti dia jadi pengangguran. Cara mengatasinya mencari pekerjaan sampingan lagi, ya, tapi dia harus bekerja karena untuk kebutuhan. Jadi pada saat dia tidak bekerja, ada pekerjaan yang lain sebagai sampingan. Jadi kesimpulannya, tidak bekerja pada saat tidak beroperasi atau tidak melakukan produksi, dan melakukan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan. Ada yang lain mau tambahkan? Kelompok lain, kelompok satu. Atau kelompok tiga. Nah, di sini Pak Guru tarik kesimpulan dalam diskusi kita ini mempertegas dengan sebenarnya ini harus kamu lakukan wawancara, ya, harus dilakukan. Misalnya ketemu dengan tetangga, ketemu dengan orang, bapak bekerja, kalau bilang dia bekerja, terus kenapa bapak bekerja? Ya kan, berarti bekerja untuk keluarganya dia, mengurangi pengangguran. Kalau dia bekerja statusnya dia bagaimana, ya? Nah, di dalam kita mengerjakan materi ini, Pak Guru tarik kesimpulan berarti pengangguran bisa diatasi kalau kita bekerja. Nah, di dalam menghadapi permasalahan tenaga kerja harus ada meningkatkan mengurangi tingkat pengangguran. Kedua, jumlah yang siap kerja terlalu banyak atau tinggi. Yang ketiga, penyebab pencari kerja tidak merata di tempat atau tidak merata di satu wilayah. Makanya ada tenaga kerja tinggi, ada tenaga kerja yang kurang. Yang ketiga, keempat, perlindungan kesejahteraan sosial bagi para pekerja. Perlindungan itu bisa dikatakan karena kesehatan, ya, bisa karena kecelakaan kerja, bisa karena jaminan hari tua. Nah, kalau bisa selesai kerja mereka hari tua, berarti mereka aman setelah melakukan pekerjaan. Nah, itulah kesimpulan dari Pak Guru. Dan pengangguran adalah bentuk penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari kerja dan mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang tidak mencari karena tidak diterima di tempat bekerja atau mempunyai
belum dia minati. Ya. Nah, itu kesimpulan Pak Guru di materi ini. Kenapa pengangguran harus kita keluar dari masalahnya itu. Pertama tadi, tingkat pengangguran harus dikurangi karena beberapa faktor. Harus yang kalau kita harus berkualifikasi dengan apa yang dibutuhkan, dengan sesuai dengan minat kamu, apa yang kamu kerjakan, terus tingkat pendidikan atau keterampilan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dan mempunyai intinya perlindungan tenaga kerja